Oke guys, jadi yang aku mau share adalah dulu tuh aku pernah ya guys, gak dulu sih, maksudnya beberapa bulan yang lalu aku tuh pernah masuk eh, ke psikolog gitulah. Aku datang ke psikolog dan sebagainya untuk meminta pertolongan dari mental illness aku, karena waktu itu mental illness aku udah menghambat eh, aktivitas sehari-hari aku. Kalau misalkan ditanya udah sembuh belum, tentu masih masih butuh banyak proses. Tapi ada satu hal yang aku ambil. Dulu aku tuh bener-bener pengen banget mati cepet, bener kayak pengen banget meninggal. I don't know why, I don't know what the reason is, but that would feel everything are so heavy. Aku ngerasa semua itu berat, aku bosan sama hidup, aku gak tahu harus ngapain. Tapi ada satu hal yang bikin aku bertahan adalah aku punya satu mimpi di mana sebelum aku, kan hidup cuma sekali, sebelum aku mati aku pengen banget keliling dunia sama keliling Indonesia. Setidaknya aku bisa menikmati um, yang Allah buat gitu, yang Allah ciptakan. Aku pengen banget ke Swiss, aku pengen banget melihat gunung-gunung itu, aku pengen banget lihat culture orang-orang beda-beda gitu, dimana itu juga adalah kekuasaan Allah. Aku ngerasa sebelum aku meninggal, setidaknya kan hidup cuma sekali, setidaknya aku udah menikmati hal itu, gak cuma ngeliat doang dari video atau foto. Itu yang bikin aku bertahan. Tapi ternyata aku menemukan satu hal yang aku lupa sadari, yaitu untuk menikmati setiap detiknya. Memang aku punya mimpi itu, aku punya mimpi pengen keliling dunia dan keliling Indonesia dan sebagainya. Tapi aku capek dan aku pengen bener-bener pengen meninggal waktu itu. Yang aku lupa adalah sebenarnya saat aku berjalan jauh untuk menggapai mimpi-mimpi aku lupa untuk bersyukur di momen tersebut. Untuk aku sampai di titik sekarang, walaupun sekarang juga masih titik berproses ya, tapi maksudnya untuk aku bisa di posisi sekarang, banyak banget hal-hal yang udah aku lakuin, yang udah aku lalui gitu ya. Dari aku digontor dan sebagainya itu um, suatu perjalanan yang panjang. Tapi selama perjalanan itu, dulu aku gak pernah benar-benar enjoy. Yang aku kejar adalah masa depan dan tujuan aku. Aku gak enjoy waktu prosesnya. Ternyata gagal atau berhasil dari kita, yang bikin hal itu bermakna adalah prosesnya. Saat kita enjoy prosesnya, saat kita karena kita enjoy dalam proses itu, maka hal tersebut tidak akan terlupakan. Kita remaja hanya sekali, kita kecil hanya sekali, umur 17 hanya sekali, umur 15 hanya sekali, umur 20 hanya sekali, dan seterusnya hanya sekali. Yang bisa kita lakukan adalah menikmatinya. Kita selalu dulu aku selalu mengejar mimpi aku. Aku adalah seorang anak yang punya banyak mimpi, yang pengen achieve everything gitu. I really want to achieve everything. Banyak hal-hal yang pengen aku gapai, yang pengen aku dapatkan. Tapi yang aku fokuskan adalah aku hanya fokus kepada tujuan tersebut. Jadi setelah saat itu aku sadari, aku mencoba untuk menikmati prosesnya. Proses dalam hal sekecil apapun. Contohnya, proses aku bernafas, aku mencoba untuk mensyukuri dan mencoba, oh ini aku masih bisa bernafas. Oh, cara proses bernafas seperti ini. Dengan kita mencoba untuk menikmati setiap kecil-kecil, misalnya kayak nikmat yang kecil-kecil itu yang sebenarnya ya, kita tuh melupakan nikmat yang kayak setiap hari kita lakukan gitu, setiap hari kita rasakan. Hal itu tuh sebenarnya
hal yang spesial loh kalau misalkan kita dicabut nikmat itu. Contohnya nikmat nafas kita. Sekarang kita nafas sangat luasa. Besoknya kita flu. Kita berarti diambil nikmatnya sebentar sama Allah untuk bisa bernafas tersebut. Maka dari itu, aku mencoba untuk kayak selagi aku sehat sekarang, aku masih bisa menggerakkan tangan aku masih punya badan yang lengkap, alhamdulillah sebagainya, punya keluarga yang lengkap, maka yang aku bisa lakukan sekarang adalah enjoy every moment, every seconds. Karena sebenarnya hal kecil tersebut tuh kalau udah diambil sama Allah tuh kayak bener-bener wah gila sih, kita bakal kayak kehilangan, karena itu adalah satu hal yang sudah sehari-hari terjadi dalam hidup kita. Contohnya ya, nauzubillah, si A itu bisa menggerakkan tangannya pada jam 9 dan 10 menit kemudian tangan dia patah. Dia akhirnya tidak bisa lagi. Nah, berarti yang sangat disayangkan adalah di jam 9.00 10 menit sebelumnya dia tidak enjoy, dia sayang banget tidak merasakan tangannya yang masih sehat itu dengan baik gitu. Makanya aku ngerasa kalau ternyata setiap kehidupan itu semuanya itu indah kalau kita nikmati satu persatu. Kita nggak pernah tahu kapan Allah mengambil nikmat itu. Maka yang benar-benar yang bikin semua berarti adalah memang benar tidak melihat sesuatu itu apa yang sudah terjadi, melihat ke belakang, tidak juga kita melihat ke depan gitu. Maksudnya kalau lihat ke depan boleh, maksudnya kayak tapi memikirkan kayak oh nanti gimana ya, nanti terus aku udah 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Ingat, emang kita masih hidup di 10 tahun kemudian, emang kita masih bisa hidup 20 tahun kemudian, kita nggak pernah tahu. Maka yang bisa kita lakukan adalah sekarang yang terjadi. Aku masih hidup hari ini, aku hari ini masih hidup sekarang aku lagi hidup. Oke, ayo kita lakukan apa yang kita mau. Planning boleh, sebagainya boleh, tapi memang tujuan tuh memang harus punya ya. Kita tuh memang harus tujuan. Dengan ada tujuan maka ada satu hal yang kita mencoba untuk menggapai gitulah ya, ada motivasi di dalamnya. Tapi jangan lupa juga untuk menikmati prosesnya. Dulu itu aku sempat jatuh banget dikarenakan aku merasa bahwa suatu proses itu seperti kompetisi. Semua hal seperti kompetisi. Dan aku pengen menjadi juara yang pertama. Aku ingin menjadi yang pertama dan sebagainya. Menjadi yang pertama itu boleh. Tapi aku baru ingat kalau misalkan ternyata suatu kejadian itu yang kita ambil tuh enggak selalu dari gagal atau berhasilnya, benar yang tadi aku omongin, tapi prosesnya itu loh yang mendewasakan kita, itu adalah prosesnya tersebut. Dengan kegagalan aku jadi lebih belajar kalau sebenarnya tidak semua hal itu harus selalu menang. Dan pasti ada beberapa orang yang ngomong kalau itu mah cuma alibi aja biar kita tidak down mentalnya, tapi enggak, sebenarnya bukan hanya alibi, bukan sekedar alibi agar kita si loser ini atau si kalah ini itu merasa dirinya punya motivasi, enggak kayak gitu. Tapi emang seperti itu perjalanannya, emang seperti itu yang bisa dipetik kayak gitu sih. Makanya aku mencoba sekarang tuh setiap nafas aku, setiap detik tuh aku mencoba untuk enjoy dalamnya. Aku nggak coba lagi untuk pergi ke masa lalu. Masa lalu aku memang banyak hal yang sudah terjadi dan menyakitkan juga kan. Tapi ini hal yang lucu sih. Kalau misalkan aku kan suka banget take a foto gitu kan, take a pictures gitu, take a video gitu, aku suka banget. Tapi yang aku gak suka adalah aku nonton lagi foto-foto atau video-video itu, karena yang aku rasa adalah kalau misalkan aku lihat foto yang bahagia, aku
aku bakal kayak ih kangen mereka, itu sedih lagi, jatuhnya sedih lagi, ih kangen mereka, iya sekarang nggak bisa ketemu lagi, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan aku nonton video em, yang susah, kayak pasti ada rasa kayak ih akhirnya ya aku bisa di tahap ini, tapi kayak ngerasa ih tapi perjalanan aku udah sejauh itu, tapi kenapa ya masih belum ada hasilnya. Jadi sedih lagi, frustasi lagi, ngerasa kayak motivasi aku kurang, hard work aku kurang, dan sebagainya, semua kurang. Ternyata itu kayak satu hal yang aku suka buat video, aku suka take a foto, tapi kayak aku gak mau nonton lagi kayak gitu, karena gak mau nyemplung lagi di situ. Jadi ternyata memang aku memang punya tujuan, tapi aku mencoba untuk tidak melihat ke belakang. Melihat ke belakang hanya untuk mengenang, tidak untuk nyemplung lagi, tidak untuk kayak ya ya ya, tapi kayak wah ini proses aku, wah fotonya bagus, lebih ke seperti itunya, wah perjalanan aku sudah panjang, seperti itu sih. Itu yang aku dapat, kayak gitu. Terus aku juga dari kejadian waktu itu ya, kan waktu itu aku pernah kayak masuk psikolog juga dan sebagainya, hal-hal yang panjang yang terjadi. Ada satu hal yang benar, yang aku juga kayak ngerasa plong gitu, yaitu kalau ada masalah, sebenarnya yang bisa aku lakukan adalah aku mencoba untuk melihat dari sisi orang ketiga, agar aku tidak tersakiti. Aku nggak tahu sih ini benar atau salah, tapi ini kan aku ini mode curhat aja ya, jadi kayak aku tuh misalkan ya ada A dan B, mereka tuh kayak misalkan mereka berantem gitu. Nah yang aku lihat itu adalah kayak oh ini wajar si A tuh berantem ya, karena si A itu memang melakukan kesalahan, memang si B itu melakukan kesalahan, jadi si A itu marah dan sebagainya. Itu seperti itu, nggak kayak gitu juga sih, kayak lebih misalkan si A tiba-tiba marah-marah ke aku, yang aku lihat adalah wajar marah karena aku melakukan kesalahan ini dan ini, tapi bukan berarti aku menyalahkan diri aku 100%, enggak, tapi aku lebih kayak oh berarti memang aku nggak boleh kayak gitu, karena aku mencoba untuk menempatkan diri aku jadi dia juga, kayak oh aku kalau jadi dia juga sih pasti bakal bereaksi yang sama. Dengan hal kayak gitu, dengan aku melihat satu hal dari posisi orang ketiga, itu membuat aku lebih nyaman, lebih kayak mengerti kayak oh iya memang seperti itu, oh iya memang kayak gitu jalannya. Dan emang kalau misalkan aku lihat seseorang dari perspektif sisi orang ketiga, itu bakal lebih kayak manusia tuh art banget sebenarnya, dari cara pemikiran, dari cara semua tuh art, everything's about human art gitu, semuanya adalah art gitu, is art gitu, semuanya kayak seni aja di mata aku, karena kayak sebenarnya tubuh kita tuh diem aja tuh tubuh kita kan bekerja gitu, metabolisme kita tuh bekerja, tubuh kita tuh bekerja tanpa kita sadari, tanpa kita suruh dan sebagainya. Itu juga udah art, kayak masya Allah banget, Allah tuh emang sekeren itu. Gak itu doang, tapi kayak cara manusia bereaksi, kan reaksi atau perasaan itu suatu hal yang abstrak, tapi manusia bisa membuat itu menjadi konkret. Dari yang abstrak mereka mengubah jadi konkret. Seperti rasa marah itu kan sebenarnya kayak marah sebenarnya itu abstrak ya, tapi manusia bisa mengkonkretkannya dengan membanting barang-barang dan sebagainya. Itu menurut kayak wah, nih ya, ada satu video yang aku pernah nonton juga, yaitu bayi itu kan waktu pas setelah lahir, bayinya tuh kan gak nangis ya, sama dokter tuh dikagetin dengan cara dia kayak pura-pura jatuh terus diambil gitu, kayak tek gitu, si bayinya tuh kaget kayak langsung nangis. Nah disitu aku mikir kayak bayi itu kan kosong ya, maksudnya gini ya, kan gitu waktu pas kita lahir
lahir ke bumi itu kan kita kayak gak ngerasa apa-apa, kayak ya udah kita belum tahu apa-apa gitu. Tapi dengan insting kita emang dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kita bisa tahu, bayi itu bisa tahu itu kaget dan langsung nangis. Contohnya lagi adalah gini, kita kalau dari kecil melihat kegelapan itu adalah, kalau misalkan ya dari kecil dikasih tahu, wah gelap, misalkan kalau misalkan gelap itu adalah suatu hal yang bahagia, dan terang itu suatu hal yang sangat suram kayak gitu. Pasti kita kalau kegelapan gak bakal takut dong. Tapi karena kita dari kecil tuh diomongin kalau misalkan gelap itu takut, maka kita bakal ketakutan di kegelapan itu. Tapi ternyata dengan insting manusia aja, tanpa dikasih tahu kalau misalkan gelap itu menakutkan, misalkan gak pernah ada yang ngasih tahu kalau gelap itu menakutkan, tetap aja ada kayak insting serem kayak gitu, walaupun gak pernah ada misalnya orang yang ngasih tahu kalau gelap itu serem, tapi kita ngerasa kayak serem juga ya, ada feel kayak gitu. Ternyata memang manusia itu bekerja sebegitu pintarnya, bekerja sebegitu hebatnya kayak gitu. Dengan aku memikirkan hal-hal detail seperti itu bakal ngerasa kayak dunia itu sebenarnya berarti. Setiap perjalanan, setiap manusia itu berarti. Aneh banget kalau ada bilang kayak I'm so useless dan sebagainya. Nggak useless sih sebenarnya. Gimana kita aja memanage diri kita sendiri. Saat waktu itu, saat aku masuk ke sekolah dan sebagainya, aku tuh kayak ngerasa kalau ya aku butuh pertolongan sebagainya. Saat aku ditolong, aku baru merasa kalau sebenarnya walaupun kita ditolong, yang bisa menolong diri kita sendiri adalah kita sendiri. Dulu aku kayak ngerasa enggak, aku tuh butuh tangan orang lain, aku tuh butuh ini. Enggak, sebenarnya itu alibi. Kalau aku ya, aku ngerasa gitu, enggak, itu alibi. Ternyata emang aku harus melawan itu ya, diri aku sendiri. Yang bisa mengobati itu diri aku sendiri, yang bisa nyari cara tuh diri aku sendiri. Waktu pas aku sekolah pun aku ngomong A, B, C sampai Z, beliau tuh masih tahu kayak caranya buat lebih calm down, gimana caranya untuk memanage dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang bisa lebih tahu lagi untuk mengkontrol diri aku itu adalah ya diri aku sendiri. Memang diri aku sendiri, memang yang harus dilakukan kayak diri aku sendiri, yang bisa melakukannya diri aku sendiri. Jadi kayak ya gitu, memang ternyata harus diri kita sendiri. Itu sih aku merasanya seperti itu. Kayak dari situlah aku merasa kayak oke, aku harus bekerja sama dengan diri aku sendiri. Aku harus melakukannya dengan diri aku sendiri. Aku mencoba untuk memanage, aku mencoba untuk melihat diri aku sebagai sesuatu hal yang harus dijaga, sebagai sesuatu hal yang memang objek yang harus dijaga. Dulu tuh aku lebih kayak pengen menjaga seseorang, tapi kalau sekarang kayak oke, kita jaga diri sendiri, karena diri sendiri juga seseorang sebenarnya, seseorang. Dan saat kita mati pun nanti ya kita sama diri kita sendiri. Jadi memang benar kayak kita tuh harus merawat diri kita sendiri. Kalau dulu tuh aku ngerasa kayak aku nggak mampu sendirian, aku nggak bisa sendirian. Tapi ternyata memang kita tuh harus ada satu video yang aku juga pernah nonton, dimana video itu tuh kayak kalau kamu belum bisa ngelakuin apa-apa sendirian dan kamu gak nyaman sendirian, berarti kamu belum nyaman dengan diri kamu sendiri. Nah, dari situlah aku mencoba, karena suatu saat nanti juga aku pasti sendirian lagi, maka yang harus aku lakukan adalah aku mencoba untuk mengerti diri aku sendiri dengan apa yang aku suka, dengan apa yang kayak aku pengen buat nyaman diri aku sendiri. Karena kalau misalnya aku mati pun nanti aku sendiri gitu. Walaupun kalau di kuburan ya nanti kalau di alam sana kan nggak tahu ya, tapi maksudnya kalau nenek dan sebagainya pasti ada kan rasa sepi dan sebagainya. Aku kayak aku harus membuat nyaman diri aku sendiri, entah apa itu. Dengan aku ngobrol seperti ini pun aku membuat nyaman diri aku sendiri. Nah, sebenarnya aku buat video seperti ini pun ini aku mencoba untuk membuat nyaman diri aku sendiri, karena lagi mencari cara
apa ya yang bikin nyaman untuk diri sendiri. Setidaknya aku pernah berbuat baik buat diri aku sendiri gitu loh. Setidaknya aku nyaman sama diri aku sendiri. Dan yang aku banggakan adalah kayak sebenarnya kita tuh nggak sendiri sih, bener. Kita tuh dari lahir tuh memang tidak sendirian. Tidak sendirian tuh dalam arti kayak gini. Kita itu kan roh ya, maksudnya kita tuh kayak soul gitu kan, kita soul. Dan diri kita ya diri kita, kayak tubuhnya ya tubuh. Sebenarnya tubuhnya tuh kalau kita gak ada jiwanya juga kan gak bakal bisa gerak. Jadi sebenarnya jiwa sama raga kita tuh sebenarnya satu hal yang berbeda, tapi berarti memang kita tuh nggak sendirian. Diri aku, badan aku dengan soul aku ini, dengan apa ya, dengan jiwa aku yang buatkan inilah Quinta, kayak gitu loh. Itu hal-hal yang bikin aku kayak, oh iya, aku nggak sendirian. Dan yang nggak bikin sendiri lagi adalah Allah gitu. Oh ya, aku ya selalu ada Allah. Oh ya, ada satu hal lagi juga yang bikin aku lebih tenang. Gak tau kenapa, tapi lebih tenang. Aku ngerasa kayak gini, kalau misalkan ada masalah atas satu hal, itu pasti akan mendewasakan kita gitu. Hanya hal kecil pun itu ada makna di dalamnya gitu. Gak bakal gak ada makna di dalamnya, pasti ada maknanya kalau kita cari pelan-pelan. Yang bikin aku tenang adalah kalau misalnya ada masalah, yang aku identifikasi adalah makna apa ya yang aku bisa ambil. Dengan dari itulah aku ngerasa kalau masalah itu bisa menjadi upgrade diri. Masalah itu bukan menjadi suatu hal yang menjadi beban. Kalau misalkan dari permasalahan tersebut kita ngerasa kayak beban, memang sih pasti itu manusiawi. Tapi kalau misalkan kita ngelihatnya kayak, oh ini pasti ada maknanya nih di dalamnya, itu yang bikin aku tuh kayak, okay, challenge nih, seru gitu. Aku suka challenge, jadi aku ngerasa kalau permasalahan itu menjadi challenge. Kayak, okay Queen, kita buat problem solving, apa yang akan kamu lakukan di permasalahan ini. Dan menurut aku itu seru. Aku suka, kayak bukan aku suka masalah aku, atau bukan aku suka bikin masalah, enggak, tapi kayak lebih ke, ya Allah lagi mencoba menguji aku, apa ya yang bisa aku ambil dari ini gitu. Karena pasti ada maknanya, dan makna itu yang bikin kayak indah dan ikhlas menjalaninya. Kayak dulu aku ngerasa kan, aku pernah gagal di gontor gitu, pernah gagal di pesantren gitu lah. Kalau dulu aku kayak, kenapa aku masuk pesantren ini, kenapa aku gak kayak gini, kenapa aku masuk pesantren ini sebagainya. Tapi ternyata emang setiap kegagalan itulah memang rencana Allah tuh di situ yang bikin aku bisa sekarang gitu loh. Kalau aku dulu gak masuk pesantren dulu, mungkin ngaji aku masih gak bagus. Kalau aku gak di pesantren dulu, mungkin aku gak bakal tahu kalau misalkan kalau misalkan bahasa Arab tuh kayak gini. Kalau misalkan penggunaan bahasa Arab tuh kayak gini, aku nggak bakal pernah tahu kalau aku nggak ke pesantren dulu. Aku nggak pernah tahu kalau aku misalkan pindah-pindah sekolah dulu dan sebagainya. Karena kan dulu aku pernah pindah-pindah sekolah kayak gitu. Semua ada maknanya, walaupun itu menyakitkan, tapi itu tuh pasti ada maknanya bagi kita. Kalau misalkan suatu hal bahagia pun, suatu bahagia pun sebenarnya ada maknanya. Nggak cuman makna itu nggak diambil cuman dari permasalahan, enggak, tapi dari suatu nikmat pun bisa kita ambil. Tapi kalau aku, itu cara aku untuk bersyukur ya. Cara orang bersyukur beda-beda, tapi kalau aku melihat diri aku bersyukur itu dari dari kayak melihat makna di dalamnya. Dan aku melihat makna tuh kayak semua tuh di mata aku jadi indah gitu. Aku merasanya kayak gitu. Dan balik lagi, karena aku mikir kayak kita nggak tahu kita meninggal kapan, kita nggak tahu kita mati kapan. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang sekarang. Dan kayak aku mikir kayak, okay, kalau misalkan aku mati 1 jam lagi, setidaknya aku udah menikmati jam-jam terakhir aku gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak mencoba untuk be the better person gitu.
memang sulit ya menjadi better person, tapi setidaknya aku try. Kayak gitu sih teman-teman. Aku cuma pengen sharing sampai sini dulu aja. Nanti aku bakal sharing lagi insya Allah. Kalau sekarang sebenarnya teman-teman ya, banyak mungkin satu hal-hal yang aku cerita di sini tuh ngalor ngidul atau kayak nggak terarah, karena ini jujur aja cuma nyiapin, aku cuma pengen curhat aja ke kalian. Dan sebenarnya ini juga bukan pengen di-share dan pengen berharap orang banyak nonton, enggak juga. Karena sebenarnya aku buat video ini tuh untuk kayak diri aku di beberapa tahun yang ke depan bisa melihat diri aku yang umur 17 ini, dan bisa kayak oh ini ya Queen umur 17 kayak gitu. Dan bisa mungkin apa yang aku katakan sekarang hari ini bisa aku upgrade di tahun-tahun berikutnya menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Aku minta maaf teman-teman kalau misalkan ada beberapa hal yang salah dari aku, atau ada penyampaian atau tata bahasa yang kurang baik dari aku. Tapi semoga dari apa yang aku omongin sekarang bisa menjadi suatu hal yang bisa bermanfaat juga bagi kalian. Ada satu hal yang aku pengen kasih tahu juga terakhir teman-teman semua. Kalian pasti pernah ngerasa berat dan sebagainya, tapi kalau misalkan memang kalian ngerasa ada gejala mental illness yang kayak sampai mengganggu aktivitas kalian, is okay banget untuk meminta pertolongan. Ternyata meminta pertolongan itu bukan suatu hal yang memalukan dan menunjukkan kalau kalian lemah, enggak. Tapi dengan meminta pertolongan itulah tandanya kalian berani untuk upgrade diri dan membenahi diri kalian kayak gitu. Karena aku juga pernah di posisi itu teman-teman, kayak takut untuk meminta pertolongan seperti itu. Tapi ternyata setelah aku jalani dan aku ke psikolog dan sebagainya, membuat aku dapat makna yang sangat bermakna kayak gitu. Jadi karena terkadang obat itu dengan kita didengarkan aja itu menjadi obat. Jadi siapa tahu kalian di psikolog itu kalian jadi lebih mengenal diri kalian sendiri dan bisa didengar kayak gitu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga ada satu hal manfaat yang bisa kalian ambil. Sampai jumpa di cerita-cerita aku selanjutnya. Bye bye. Oh ya, semangat TKA guys, buat yang TKA. Bye bye.